ada yang mendatangani, ditangkap ini tidak ada yang tidak sah. Saat terakhir pergantian pengurus baru pada hari ini juga. Jadi gini Pak ya, yang namanya rapat anggota tahunan itu ada dua agenda. Agenda pertama, laporan pertanggungjawaban pengurus terkait masalah administrasi keuangan dan administrasi usaha koperasi dan kelembagaannya. Kemudian pergantian pengurus kalau masa periodenya sudah habis. Itu agendanya rapat anggota tahunan. Saya tanya dulu, pengurus masa periodenya sampai kapan? Pengurus sekarang Pak, periodenya sampai kapan? Desember 31 Desember 2023. Berdasarkan laporan daripada pengurus, masa periode mereka berakhir 31 Desember 2022 karena pemilihan kemarin 2020, 2021, 2022 berarti berakhir di 31 September 2022 berdasarkan hasil keputusan rapat yang dilaksanakan pada tahun 2020 di kantor koperasi Rimbo Tuo. Itu masa periode mereka. Jadi pengurus di sini dia tata tertib karena kita masih belum habis periodisasi. Tapi kalau ada usulan mungkin bisa saja ditampung ketika ada sesi tanya jawab. Itu selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an harallah may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Di dalam suasana yang cerah ini, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana seluruh masyarakat Kelurahan Tapus yang tergabung di dalam koperasi Rimbo Tuo masih diberi kekuatan iman dan kejujuran sehingga menghadiri acara pada pagi hari. Selanjutnya salawat dan salam tidak juga kita sampaikan kepada junjungan kita yang memberikan contoh tauladan kepada kita dalam situasi apapun, termasuk dalam keadaan bermusyawarah. Nabi kita Muhammad SAW telah mencontohkan kepada kita wasabirhum fil amri, bermusyawarah kamu di dalam setiap urusan. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Maling Natal di samping saya, dan selanjutnya yang saya hormati
Bapak Camat Kecamatan Linggabayu, selanjutnya Bapak Kapolsek Linggabayu, dan seterusnya Bapak Dan Ramil Batang Natal hadir. Selanjutnya yang hormati Bapak Lurah PLT Kelurahan Tapus yang berhadir. Selanjutnya yang hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum kami, kita ini kaum satu dan lainnya, bersambung si tali jalo, ganti jalo. Selamat datang. Dengan jernih saya mengikuti kepengurusan Koperasi Rimbotuo, yang mana Koperasi Rimbotuo ini cikal bakalnya rapat pertama di rumah kami, yaitu almarhum Abdul Majid dan Amin Muhammad. Selanjutnya terakhir ini diketuai oleh Komandan M. Risdan. Saya tahu betul ini sejarah koperasi ini. Saya mengikuti terus dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Tapus. Jadi pada hari ini telah kita forum resmi dari koperasi, yaitu rapat akhir tahun, rapat anggota tahunan. Pada hari ini kita buka. Untuk itu seluruh peserta dipersilakan, hak dan kewajiban masing-masing dilindungi oleh undang-undang koperasi. Untuk itu mewakili kepengurusan koperasi, saya menyampaikan kepada kita sekali lagi, kita ini kaum. Untuk itu berbicara dengan sopan santun, jangan sempat menyakiti orang lain. Apabila pembicaraan kita menyakiti orang lain, berarti menyakiti kaum kita juga. Kita ini berfamili. Ini, dipersilakan dengan mekanisme resmi dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga operasi. Di sini seluruh yang berkompeten telah kita hadirkan demi tertibnya acara ini. Selamat pergunakan hak suara dan tanggung jawab masing-masing. Kami dari pengurus koperasi tentu saja mempunyai kelemahan-kelemahan manusia biasa, dan kita tahu koperasi ini baru sumur jagung, belum pernah dididik oleh atasan kita. Tentu saja kelemahan ada. Banyak dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Milhan Natali. Warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ketiba indah ada papanjang lainnya. Yang para lusa dole yang dihormati, ambu juga menghormati. Bapak Ibu sekalian, anggota koperasi, pada tanggal 3 kemarin berhubungan dengan berakhirnya masa jabatan lurah kita yang lama oleh Bapak Camat, saya di-SK-kan sebagai pelaksana harian lurah di Kelurahan Tapus. Mengenai kegiatan kita pada hari ini, saya hanya sedikit berpesan. Mari kita simak, mari kita ikuti rapat dengar pendapat ini, rapat akhir tahun ini, rapat anggota tahunan ini dengan baik. Jangan sampai ada terjadi nanti kisruh, jangan terjadi putusnya tali silaturahmi di antara kita semua. Satu pesan saya Bapak Ibu, kalau nanti di dalam rapat ini kita mencari kesalahan antara satu sama yang lain, yakin saya Pak Kapolsek akan kewalahan mengurusnya. Ruangan yang disediakan oleh Pak Kapolsek di kantor Kapolsek enggak bakalan mampu menampung warga Tapus. Jadi oleh karena itu saya berharap kita jangan saling menyalahkan
Akan tetapi mari kita bersatu padu, kita dengarkan rapat ini dengan baik agar nanti aset kita yang ada di Kelurahan Tapus dapat kita jadikan menjadi aset yang mensejahterakan warga Kelurahan Tapus. Jadi kekompakan yang telah terbina di Kelurahan Tapus itu kita satukan, kita satu padukan untuk mengumpulkan seluruh aset yang ada di Kelurahan Tapus, kita pergunakan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk perpecahan umat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya mari kita berbanyak mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW yang sahabatnya dan kemudian telah disampaikan. Yang saya hormati Pak Kadis Koperasi Kabupaten Mandailing beserta anggota, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Linggabayu, yang saya hormati Badan Ramil 16 Bapak Natal, dan seterusnya yang kami hormati Ketua dan Pengurus Koperasi Kusu yang sedang melaksanakan rapat di siang hari ini, dan seterusnya kepada yang kami sayangi ibu-ibu kami, bapak-bapak yang hadir. Kami tidak perlu berpanjang lebar dalam hal ini. Semoga nantinya rak ini berjalan lancar, damai, itu harapan kami. Karena apapun bentuk dari operasi kita ini, tujuannya itu untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga terjadilah namanya dibentuk operasi Limpo Tuo di Kelurahan Tapus ini. Dan perlu kita catat bahwasanya kita yang ada di Kelurahan Tapus ini sekarang ini hari kita, besok kita juga akan bersama. Jadi itulah kepada kita semua yang hadir di sini, kami di sini sebagai Pertiwicak Kecamatan Linggabayu, perlu nanti di sini bapak-bapak ibu ketahui bahwa kami tidak akan mencampur sebelah sana dan sebelah sini. Kami tetap netral dalam menjalankan proyek ini. Semoga nantinya proyek ini berjalan dengan bagus dan lancar, supaya pertanyaannya pun supaya jangan sampai memanas. Kita adakan sopan santun yang bagus sebagai kita umat yang beragama, supaya kita menyampaikannya dengan santun. Itulah harapan kami. Proyek ini dilaksanakan pada hari ini sesuai dengan tuntutan anggota koperasi, maka kita putuskan bersama ketua koperasi, yaitu 1 Februari 2022. Makanya terjadilah rak ini hari. Kami dari Kecamatan Linggabayu mengucapkan selamat rak tahun 2021 yang diselenggarakan pada hari ini. Kami akhir kata mengucapkan sekali lagi selamat mengikuti rak. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hormati Pak Kadis Koperasi Kabupaten Mandailing Natal, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Linggabayu, hormati Bapak dan Ramil 16 Batang Natal, yang saya hormati pengurus Koperasi Limpo Tuo, yang saya hormati panitia penyelenggara rak Koperasi Tuo, yang saya hormati anggota Koperasi Limpo Tuo yang berhadir dalam rangka rak tahunan 2021. Pertama-tama marilah kita memanjatkan
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat sekarang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berhadir dalam rangka mengikuti RAT tahunan Operasi Ributro. Kemudian tak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya jari kemudian kelak. Kami dalam hal ini sebagai petugas keamanan dibantu dengan dari Koramil 16 Batang Natal bersikap netral dan mengharapkan di dalam RAT ini bersikap sopan santun, menjaga yang lainnya tidak menyinggung perasaan orang. Kalaupun bertanya nanti silahkan satu persatu. Mari kita jaga tata tertib yang telah dibuat panitia. Dan apa juga yang disampaikan tadi oleh Pak Camat, kami juga sependapat. Mari kita sama-sama saling menjaga ketertiban di dalam hal penyelenggaraan RAT ini. Itu aja yang dapat kami sampaikan dari petugas keamanan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapus yang terhormat bapak-bapak pengurus dan bapak-bapak pengawas koperasi yang kami banggakan dan yang kami cintai adalah seluruh anggota koperasi yang hadir pada siang hari ini. Juga yang kami hormati rekan-rekan pers yang merupakan penyampai daripada apa kegiatan masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Singkat saja, kami dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sengaja datang untuk menyaksikan RAT yang akan dilangsungkan pada hari ini. Tentunya saya juga setuju apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, bahwa koperasi ini adalah dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Masih ingat kita bahwa pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak. Artinya di sini setiap manusia punya kesalahan. Belum tentu pengurus lama ada kesalahan, nanti kalau digantikan pengurus baru tidak ada kesalahan, tidak mungkin. Jadi ini merupakan pegangan kita, tapi harapan saya bahwa nanti dilaksanakannya rapat anggota, karena kita tahu kekuasaan tertinggi, keputusan tertinggi bukan di tangan pengurus, bukan di tangan pengawas, tapi di tangan anggota koperasi. Makanya semua nanti keputusan prosesnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dari TNI Angkatan Darat. Kita semua tertib, punya aturan. Sampaikan apa yang perlu Anda sampaikan, tapi jangan rame-rame begitu. Wow, jangan begitu. Sampaikan. Itu nanti adalah suara hati, itu adalah suara anggota, suara keseluruhan. Nah, jadi harapan kami, karena saya lihat, saya perhatikan tadi, saya juga agak gemetar karena saya dari sana, pihak kepolisian sudah banyak keliling. Apa ini sebenarnya? Pihak TNI juga begitu. Jadi kita ambillah hikmah daripada persoalan ini. Melaksanakan RAT tidak kita perlu dikawal oleh polisi, bapak-bapak polisi, kita tidak perlu dikawal oleh Ramil. Ini menandakan bahwa di sini ada risuh sedikit. Itu saya ambil kesimpulan, ada sedikit masalah. Masalah inilah yang harus kita selesaikan nanti dengan baik. Ya, ibu-ibu. Ya, hancurnya satu negara bukan karena TNI dan Polri, tapi hancurnya negara adalah gara-gara kaum ibu. Itu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Harapan kami kiranya
Rat ini berlangsung sebaik-baiknya sehingga kami merasa puas datang ke Tapus ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memotong kayu memakai kampak, diikuti dengan gergaji. Salam pertama belum kita kompak. Diulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana sampai saat ini kita masih diberikan keselamatan, umur yang berkah, dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka rak tahunan Koperasi Rimbotuo. Selawat beriring salam kita sampaikan sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian dengan izin Allah. Yang terhormat Bapak Kadis Koperasi dari Kabupaten Mandailing Natal, yang saya hormati Bapak Camat, Abang Anda Kapolsek, Ketua Koperasi, anggota-anggota koperasi, nantulang saya yang jeges-jeges, Abang Anda, para abang-abang Anda, Nasution, NSD banyak di sini karena dibilang Kapolsek Batang Natal yang baru. Kalau NSD itu nampak selalu tampan. Nah, itu NSD. Jadi kalau yang lain marga itu katanya cuma ganteng aja, lubis, batubara itu ganteng aja itu. Tapi kalau NSD nampak selalu tampan. Nah, jadi hati-hati ibu-ibu kalau suaminya NSD nampak selalu tampan. Mohon maaf saya berdiri sini, saya rasa ibu-ibu udah ada yang kenal bapak-bapaknya belum ya, karena yang selalu hadir Pak Lubis. Nah itu Pak Lubis, Pak Arifin Lubis. Jadi saya Jajaran Ramil Batang Natal mempunyai 3 wilayah binaannya, 3 kecamatan, Muara Soma, Linggabayu, Rantobaik. Tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Abdi, pangkat Letnan 1, istri 1, anak tolu 1 aja sampai mati. Nah, enggak ini, karena NSD juga menyamar. 1 anak saya anak boru, udah married. Yang kedua di tugas di Mandailing Natal, di lapas Mandailing Natal, masih lajang, umurnya 23 tahun, masih mencari boru. Mudah-mudahan bisa dapat boru sini, nggak apa-apa itu, ikhlas saja, nggak apa-apa. Yang kecil masih SMA kelas 1. Saya lahir di Tebing Tinggi. Dinas sudah sekitar 31 tahun. Pertama dinas di Mangga 2. Di Mangga 2. Belum ada apa-apa sih itu, belum ada sere, belum ada ini. Yang ada cuma bodak aja situ, cek-cek lewat tiap hari. Sudah dijalani. Dari dulu kalau ribut di Mangga 2 sana cuma 2. Kalau nggak mabuk gara-gara cewek, udah itu aja. Kalau sekarang udah berubah, yang bikin kita ribut cuma 2 lagi, gara-gara hepeng sama gara-gara perempuan. Itu aja sekarang terbalik, tapi nggak apa-apa. Saya mohon maaf, saya dinas menjadi ketua koperasi ada 4 tahun. Kalau koperasi Kota Salak di
Kodim Tangsel. Peraturannya ADART-nya setiap tahun diganti ketuanya. Tapi tunggu dulu, itu di Koperasi Kota Salak beda-beda. Kalau kami TNI 1 tahun digantinya. Tapi kalau bagus lanjut atau sampai 4 tahun. Kalau di sini sesuai dibaca oleh kepala dinas tadi 3 tahun. 3 tahun peraturannya. Nah, 3 tahun kalau baik. Nah, kalau nggak bagus ada peraturannya. Jadi kalau pergantian ini yang bisa ikut ketua koperasi dengan anggota-anggotanya, dengan yang di sini yang masuk koperasi. Kalau yang nggak masuk nanti bikin provokator dia. Nah, di luar dia. Tapi peraturan sesuaikan. Nanti kalau di sini saya rasa belum bisa diminta, diusulkan bisa. Kalau kami ada pengawasnya, di rak koperasi ada pengawasnya. Sebelum rapat gini udah diperiksa, ada di sini. Nah, udah berarti udah sesuai, nggak apa-apa. Intinya sudah disampaikan oleh Pak Camat, disampaikan dari guru godang tadi juga. Sini guru godang punya semua ini, ibu-ibu guru godang punya semua ini. Intinya kita kumpul di sini untuk bermusyawarah yang baik. Sudah sampaikan Pak Kapolsek, boleh-boleh saja orang ibu-ibu menyarankan, bapak-bapaknya sarankan saja, karena koperasi ini kan milik orang ibu-ibunya ini, nggak milik kami netral, tidak boleh mencampuri. Tapi kalau sudah bagian keamanan nanti, kalau sudah ini ya tugas dari kepolisian, kami membantu di belakang. Kami tentara tidak pernah berbuat yang melanggar sesuai aturan. Kami di tengah-tengah aja, karena kami membina supaya kita baik semuanya. Bisa ibu-ibu kan? Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya kami ini. Untuk selanjutnya Bapak Kapolsek di Kelurahan Linggabayu kita ini, dan Bapak dan Ramil di Batang Natal, terutama Bapak dari Dinas Koperasi dari Panyabungan, dan khususnya kita yang berada di kelurahan kita ini, terkhusus yang berada di Los Pasar yang kita cintai ini. Di sini saya memperkenalkan, nama saya Rizdan, menjabat sebagai PLT Koperasi Rimbo Tuo sejak tahun 2000 menjadi wakil, dan setelah itu 2 bulan kemudian ketua yang terpilih berhenti atau mengundurkan diri, maka saya PLT sampai sekarang. Jadi untuk itu bermacam-macam koperasi ini setelah kami lalui, baik berusaha mencari bapak angkat, kami pun sudah mencari sampai sekarang belum dapat positifnya. Jadi untuk itu sebenarnya pada tahun 2000 kita telah mau mengadakan rapat dan sudah disusun semua laporannya, tapi berhubung karena waktu itu negara kita dilanda musibah yaitu COVID-19 yang tidak dapat mengadakan perkumpulan. Jadi untuk itu harap maklum. Jadi kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus taat hukum, karena hukum yang membimbing kita untuk saling dapat menghargai dan sesama. Jadi untuk itu di sini saya melaporkan hasil saldo kita pada tahun 2020, karena waktu tahun 2019 kita telah mengadakan rapat di kantor koperasi yang belum tahun 2020. Jadi untuk itu saya segera akan membacakannya.
Untuk itu marilah sama-sama kita simak agar jangan ada yang keliru. Untuk itu saya bacakan pada bulan Januari uang saldo kita 415.000, 44.445.000. 400 juta 415 juta 44.445.000. Jadi untuk itu pengeluaran tetap 162.600.000 anggaran dana koperasi anggota koperasi Rimbo Tuo bulan Januari. Ketua, izin ketua. Harapan saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong dulu kita jangan membuat rusuh, jangan membuat ribut. Kita dengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh ketua. Kalau nanti ada protes dari bapak ibu, ada sesi tanya jawab. Jadi tolong sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita simak agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Demikian. Ya, saya ulangi. Dana saldo kita Januari 445.000. Uang keluar tetap 162.600.000. Anggaran dana koperasi anggota koperasi Rimbo Tuo bulan Januari. 15.000 anggaran jasa pengurus koperasi Rimbo Tuo bulan Januari. 15 juta anggaran dana taktis koperasi Rimbo Tuo Januari. 10 juta anggaran dana kompensasi untuk desa perbatasan. 4 juta anggaran kantor koperasi Rimbo Tuo bulan Januari. 1 juta honor staf kantor koperasi Rimbo Tuo. Pengeluaran tambahan 1 juta biaya transportasi kompensasi staking lahan koperasi Rimbo Tuo, 1.500.000 biaya transportasi ke kantor TSM Sido Makmur dan pengecekan lahan yang diklaim saudara Karim. 1 juta bantuan berobat ke rumah sakit atas nama almarhum Nur Halimah. Jadi totalnya 211.100.000, 415.445.000 dikurang 211.100.000, maka saldo bulan Januari 204.345.000. Lanjut ke bulan 2 Februari 204.345.000 dikurang pengeluaran tetap sama seperti yang tadi 162.600.000. Anggaran dana kompensasi anggota koperasi Rimbo Tuo bulan Januari 15 juta anggaran jasa pengurus koperasi Rimbo Tuo, 15 juta anggaran dana taktis koperasi Rimbo Tuo Februari, 10 juta anggaran dana kompensasi desa perbatasan, 4 juta anggaran kantor bulan Februari, 3 juta biaya transportasi konsumsi ke kantor DPR Madinah dan kantor dinas koperasi, 8 juta biaya rapat pemilihan pengurus koperasi transportasi kunjungan dari dinas koperasi Madinah. Jadi hal hasil saldo 483 juta dikurang 345.000 sama dengan 266.745.000 saldo Februari. Dilanjutkan Maret, saldo yang telah tadi pengeluaran sama 162.600.000 anggaran dana kompensasi kantor, anggaran kompensasi anggota koperasi Rimbo Tuo bulan Maret, 30 juta anggaran jasa pengurus koperasi Rimbo Tuo, karena waktu itu kita merombak, waktu itu ada pengurus kan kita rapatkan, maka anggaran dana kompensasi kepengurusan dinaikkan 30 juta. 15 juta anggaran dana taktis
taktis koperasi Rimbo Tuo bulan Maret 10 juta anggaran dana kompensasi untuk desa perbatasan, 3.500.000 anggaran kantor bulan Maret, 4 juta anggaran lapangan dan transportasi bulan Maret, 45.000 dana sosial bulan Januari, Februari, Maret 2020, 1.500.000 anggaran rapat pengurus. Jadi saldo kita bulan Maret 272.145.000. April sama seperti bulan 3 tadi, uang pengeluaran 162.600.000, 30 juta anggaran jasa pengurus koperasi Rimbo Tuo, 15.000 anggaran dana taktis koperasi Rimbo Tuo, 10 juta anggaran kompensasi untuk desa perbatasan, 3.500.000 anggaran kantor bulan April, 4 juta anggaran lapangan transportasi bulan Maret, 162.600.000 THR anggota koperasi Rimbo Tuo. Hasil saldo kita bulan April 164.445.000. Untuk bulan Mei pengeluaran sama seperti tadi yang tidak saya bacakan agar untuk mempersingkat waktu. Saldo kita bulan Mei 219.345.000. Masuk bulan Januari pengeluaran tetap saldonya tidak apa-apa dibaca saldonya aja kan, karena hampir sama aja pengeluaran bulannya kan. Nah ya kan, untuk mempersingkat waktu 222.245.000. Bulan Juli pengeluaran sama, saldo kita 202.745.000. Saldo bulan Agustus 268.645.000. Bulan September 212.045.000. Oktober saldo kita 208.945.000. Bulan November 209.345.000. Desember saldo kita pengeluaran bertambah 162.600.000 anggaran dana kompensasi anggota koperasi Rimbo Tuo, 18.500.000 anggaran jasa pengurus koperasi Rimbo Tuo, 15.000 anggaran dana taktis, 10 juta anggaran dana kompensasi desa perbatasan, 3.500.000 anggaran dana kantor, 30 juta anggaran dana sosial tahap keempat bulan Oktober, November, Desember 2020, 167.500.000 biaya kebun yang dibeli, yaitu kebun saudara kita Abdul Rahman, 1 juta biaya pengukuran lahan Abdul Rahman, 500.000 biaya pengukuran tapal batas koperasi Rimbo Tuo dengan PT Sago, 1 juta transportasi dan kompensasi ke Panyabungan, 500.000 biaya pengecekan lahan reklamasi, 500.000 biaya pengukuran pekarang botak kantor untuk kantor koperasi. Hasil saldo kita waktu itu minus jauh 35.845.000. Jadi untuk itu laporan kita tahun 2020, itulah yang dapat kami sampaikan, yang dapat dicatat. Jadi untuk itu anggaran tahun 2021 koperasi kita tidak ada kemasukan. 2022 baru bulan ini. Jadi untuk itu nanti mari kita sama-sama mencari jalan keluar, bagaimana yang terbaiknya. Untuk itu laporan anggaran cukup ini saja yang dapat saya bacakan. Untuk itu banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota koperasi, saya sah dinyatakan sebagai mewakili seluruh anggota. Saya wajar bertanya. Di sini
yang disampaikan masalah pembukuan kita tadi, pembukuan Koperasi Ributuo tahun anggaran 2019-2020. Waktu kita baru menjabat, itu uang dianggarkan, kalau kami ditetapkan kami di bulan 3 ya. Di bulan 3 uang itu wakturat 2019-2020 berkisar 495.445.000 rupiah. Tolong dicatat, moderator. Tolong catat. Aku tanggung catat mana Bang? Saldo di bulan Maret 495.445.000 rupiah. Waktu pertukaran pengurus baru setelah kita disahkan di depan Kepala Dinas Koperasi ataupun mewakilinya, sejumlah saldo 495.445.000 rupiah. Kenapa di sini dicantumkan 415.445.000 rupiah? Kemana uang yang 80 juta rupiah lagi? Moderator tolong. Moderator tolong, ketertiban. Halo, Syakir. Pengurus, bacakan dulu apa pertanyaanmu, catat, nanti baru jawab. Jangan sanggah di tengah jalan. Kami harap tolong jangan disanggah sebelum kami selesai. Catat. Juga kami harap tim pengawas PAWAS tolong dengarkan kami bicara. Siap. Pada bulan Juni, kalau nggak salah saudara Iyang ataupun ketua koperasi yang ditunjuk waktu 2020 mengundurkan diri, kalau saya tidak salah, dan kita membuat wacana di bulan September, di bulan Agustus sudah mulai membuat acara rapat anggota, rapat pengurus koperasi. Di sini kami memberitahukan kepada ketua sewaktu itu, tolong jangan kita tiadakan lagi masalah anggaran kantor koperasi Ributuo, anggaran dana koperasi untuk anggaran ATK. Dan kita semua alhamdulillah waktu itu setuju. Kenapa masih ditulis juga uang keluar 3.500.000 sampai bulan Desember? Tolong dicatat. Juga pengawas tolong catat. Dan di sini bulan Januari, kok tidak ada tertulis uang masuk dari kapital, uang masuk tetap sebanyak, setahu kami 300 juta. Kok tidak ada masuk di bulan Januari? Tolong dicatat.
pengawas juga tolong catat, pengawas di koperasi ada kalau tidak salah saya 4 orang. Tolong dicatat. Pak Yaslan, Pak Amron, Pak Milan, juga Pak Mama Kanjang, ketua kami. Januari tahun 2020, Pak Pengawas. Coba kita juga bentrok waktu itu. Barangkali untuk sementara itu yang bisa saya pertanyakan. Barangkali ada anggota lagi mau bertanya, ya silakan, saya kembalikan kepada moderator kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena tadi pertanyaan sudah mewakili dari anggota, ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah sisa saldo pada bulan Maret sebesar 80 juta itu kemana? Seperti itu, Pak Jaki. Bulan Maret tahun 2020 sisa uang sebesar 80 juta itu dikemanakan. Selanjutnya Juni. Pada Juni tentang pengadaan ATK, kenapa masih dicatat sebesar 3.500.000? Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, pada Januari tahun 2020 kenapa uang masuk dari kapital sebanyak 300 juta tidak dicatat? Bulan Januari tahun 2020. Ya, kepada Bapak Ketua Koperasi Ribetuo kami persilakan untuk menjawab. Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang mewakili anggota, sebisa saya akan jawab tanpa ada melenceng sesuai dengan yang tertulis. Ini yang menulis Sekretaris Bendahara, saya cuma membacakan. Untuk itu Januari sampai 2019 berakhir bulan 12 tahun 2019 saldo kita berada 495.445.000 tertulis dan bisa dibaca. Januari saya sebagai PLT juga waktu itu menggantikan almarhum Bapak Mama kita yang telah meninggal. Saya disuguhkan buku catatan saldo bulan Januari 415.445.000 tahun 2020. Untuk sampai hari ini saya tidak teken. Berarti ini di luar tanggung jawab saya sebagai ketua. Saya tidak tekan. Karena saya tidak mau menekan, tidak saya bisa tanggung jawabkan dunia akhirat. Ini saya tidak tekan. Untuk itu kami pengawas dan pengurus berunduk untuk menjernihkan permasalahan ini. Saudara Jakwan berjanji akan menghadirkan sekretaris. Sampai hari ini belum tuntas. Bendahara sampai hari ini belum tuntas. Nah, itu jawaban yang pertama. Saya tidak teken, saya tidak bertanggung jawab karena saya tidak teken. Karena ini menurut saya pun tidak beres. Oke, ini saya bacakan apa-apanya. Karena saya ketua, bukan bagian pembukuan. Bukan, saya hanya cuma membaca. Tapi kalau tidak sesuai saya tidak baca. Saya tidak izin dan tidak mau teken sampai hari ini. Untuk itu PR kita bersama. Yang pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan kedua,
pada bulan Juni tentang pengadaan ATK, kenapa masih dicatat sebesar 3.500.000? Mohon penjelasan Ketua. Juni ATK anggaran kantor bulan Mei, begitu? Juni. Mulai bulan Juni. Apa? Juli ya ada. Juli katanya kan, Juni. Juni kan? Nah. Anggaran kantor bulan Mei memang tetap 35 sampai berakhir. Itu sesuai dengan prosedur. Karena di situ ada pengawas, ada pelindung. Saya cuman menteken karena ini sudah direstui. Karena kita ini mempunyai janjang. Kalau saya salah, saya ditegor karena pengawas ada. Jadi makanya ini menurut dari orang ketua yang sebelum saya, karena dia telah teken 35, maka saya pun teken mengikuti beliau. Karena saya PLT, pelaksana tugas. Saya mengikuti apa yang ada. Nah ini catatannya. Jika mengapa boleh tanya pengawas, pengamat, mungkin kita semua bisa tanya. Saya cuma membacakan. Kalau ini ada catatan sini saya bacakan. Nah, apa lagi? Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga, Januari tahun 2020 ada uang masuk dari kapital sebanyak 300 juta yang tidak tercatat. Nah, begini ceritanya. Waktu itu bendahara kita minta maaf karena waktu itu setiap duit yang dikirim dari kapital kami jemput ke lokasi. Waktu itu minta maaf bendahara kita hamil. Hari hujan, nggak bisa ke sana. Atas keputusan kami, pengurus dan pengawas, dialihkan ini pengirimannya ke bank. Karena kita koperasi, saya PLT tidak bisa memiliki izin membuat rekening. Yang ada pada saat itu rekening pengurus, yang ada hanya rekening Bapak pengawas. Jadi untuk itu atas kemusyawaratan kami maka dialihkan ke rekening pengawas untuk biar dapat dijemput ke Natal. Untuk itu nanti Bapak pengawas pun mungkin banyak sedikit bisa menerangkan. Nah, gitu. Bapak bersedia. Untuk menanggapi pertanyaan selanjutnya, kami meminta kepada Bapak pengawas untuk menjelaskan untuk lebih lanjutnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghemat waktu, yang saya hormati seluruh Bapak instansi baik di Dinas Koperasi, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak Penrambil yang berhadir, kemudian Bapak-bapak pengurus dan pengawas Koperasi Rimbutu yang berhadir, dan seterusnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berhadir sebagai anggota Koperasi Rimbutu. Mohon maaf karena ini adalah rak tahunan. Perlu saya jelaskan, tadi sudah disampaikan masalah keuangan Koperasi Rimbutuo, sehingga ada pertanyaan hilang 80 juta. Sudah dijawab. Maka pada Januari tersebut, karena hal-hal untuk menjaga hal yang tidak kita inginkan, kesepakatan saya, ketua, bendahara dan sekretaris serta orang kapital, uang tersebut dikirim ke rekening saya dan sampai hari ini masih utuh di rekening saya. Kapan saja orang bapak-bapak ibu diperlukan ada. Tunggu. Cuman ada kesalahan. Katanya tadi uang 300 juta Januari kompensasi 300 juta, bukan. Yang dikirim ke rekening saya adalah 280 juta. Tunggu, kenapa 280 juta? Karena setiap bulan di bulan tahun 2020 itu tetap pengiriman 280 juta, karena
sudah dahulu dipinjam untuk pembayaran lahan lokasi tanah saudara kita Zamruddin sebesar 250 juta. Jadi dipotong 20 juta per bulan dana kompensasi. Sudah jelas? Udah. Kapan saja uang yang 250 di rekening saya ada, tidak pernah saya pergunakan. Mohon maaf sama kalian, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ini sudah diperiksa di Polres Mandailing Natal. Masalah keuangan. Rekening bank saya sama beliau sudah di-print. Biar kalian tahu, yang melaporkan adalah juga anggota-anggota koperasi. Kalian tahu tidak peraturan anggota koperasi? Mohon maaf, mari saya lempar. Biar saya bacakan singkat aja. Itu Pak, permohonan menjadi anggota koperasi. Biar sama tahu. Jadi kita jangan cuma bisa menuntut hak. Kita harus tahu juga punya hak. Jadi dituntut hak, bayar hak. Ini dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Dasar formulir landasan asas dan tujuan bab 2 pasal 2 ayat 1, 2, 3 dan seterusnya tentang keoperasian, bab 4 pasal 5 ayat 1 hal keanggotaan kekoperasian. Surat permintaan permohonan anggota koperasi Rimbotuo. Nomor ini mungkin nomor orang lain beda ini ya. Satu lembar kepada yang terhormat pengurus koperasi Rimbotuo, Desa Kelurahan Tapus, Kecamatan Linggabayu tempat. 1. Segala undang-undang perkoperasian saya junjung tinggi serta pendapat rapat anggota suara yang terbanyak dan anggaran dasar berikutnya anggaran rumah tangga yang sudah ditetapkan oleh rapat anggota. 1. Pasal 2. Saya berjanji tidak melakukan fitnah atau penfitnahan serta menyebarkan isu membuat kemunduran para anggota koperasi dan penjualan kepada pihak lain aset koperasi Rimbotuo. Sifatnya merugikan perkembangan perekonomian koperasi. Pasal 3. Apabila saya melanggar pasal 2 dan menyampingkan pasal 1 kepada koperasi Rimbotuo Tapus, maka saya bersedia mengganti kerugian koperasi Rimbotuo tersebut sesuai dengan hitungan kerugian yang saya perbuat, dan saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia bila tak mau mengganti kerugian koperasi Rimbotuo tersebut. Pasal 4. Apabila ada anggota koperasi Rimbotuo melanggar pasal 1, 2, 3 di atas, pengurus koperasi Rimbotuo berhak memberhentikan atau menyeret dari keanggotaan, memecat dari keanggotaan tersebut berdasarkan pasal 6 poin C dan D dalam syarat keanggotaan koperasi. Demikian surat pernyataan ini peserta anggota koperasi Rimbotuo saya perbuat tanda tangan, tidak ada unsur permaksaan dari pihak lain. Tapus ini kebetulan ditanda tangannya 4 Maret 2019. Biar sama tahu ya. Jadi jangan menyalahkan orang sebelum kita sendiri mengetahui undang-undangnya. Sudah, yang dimaksud tadi pasal 6. Ini saya bacakan anggaran dasar di pasal 6. Pasal 6, keanggotaan berakhir bila mana anggota 1 meninggal dunia, tidak ikut dia jadi anggota lagi. Kedua, minta berhenti atas kehendak sendiri. Ketiga, diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaannya. Biar kita ini kalau menuntut hak tahu hak. Sudah. Jadi masalah keuangan tadi, kapan dan tanggal berapa hasil keputusan kita bersama, uangnya ada. Udah. Demikian keterangan saya yang dapat saya sampaikan atas nama pengawas, Ketua Pengawas Koperasi Rimbotuo. Semoga kita anggota ini mengerti. Jangan cuma bisa tuntut hak, tapi harus selesaikan hak. Sudah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, kita kembali ke bulan Januari 2020. Di sini kita lihat
tadi ada selisih paham 80 juta katanya ya. Bapak Ketua bilang itu tidak ada tanda tangan dia. Ya kan, dia tidak tahu kemana perginya yang 80 juta. Oke. Sekarang di sini saya lihat di Januari saldo terakhir, saldo 2019. Di sini di Januari 2020 tertera saldo terakhir 415.445.000. Betul? Dana ini apakah ada sampai sekarang saat ini? Udah. Yang pertama, tadi ketua bilang tidak ada tanda tangan, makanya dia tidak tahu. Sekarang kita cari yang bertanda tangan. Karena Bu, saya sudah lama menahan suara hati saya ini. Selama ini saya tidak mau bertanya-tanya, tapi saya sudah nggak apa lagi lah gitu, nggak apa kali gitu. Ya di sini kita lihat yang pakai tanda tangan. Di sini tadi ketua membacakan laporan, tidak ada menyebutkan uang masuk, hanya uang keluar. Lucu kan? Oke. Saya amati dari Februari, jangan Januari, karena Januari tidak ada uang masuk. Di Februari itu totalnya seperti Bapak pengawas tadi katanya untuk bayar lahan Jamaluddin 20 juta per bulan. Jadi 280 juta. Dari Februari di sini ada, nampak saya kesalahan. Di sini di bulan Juli 2020. Di sini uang masuk di bulan Juli tahun 2020 sebesar 230 juta. Tapi tadi 280 kan? Berarti kemana? Berapa lagi? 50 juta. Yang untuk selanjutnya di bulan Agustus di bulan Juli oke. Di tadi 210 di bulan Juli. Ya. September itu 2010, September. Oke. Di bulan September kita masuk bulan September 2020. Dari awal tadi sudah saya bilang, kata Bapak Ketua Pengawas 280 juta. Di bulan September uang masuk saya lihat 210 juta. Berapa lagi? Oke, catat Bu, biar tahu kita jumlahnya nanti. Sama juga Oktober masih 220 uang masuk di tahun 2020. Oktober katanya tadi kan 280 dipotong. Oke, tadi 300 potong 20 juta per bulan jadi 280. Ini potong apa lagi nih? 210 juta di bulan Oktober 2020. Catat. Masuk November segitu juga. Singkat waktu 210 juta. Segitu juga.
Desember masih tetap uang masuk 210 juta. Udah berapa itu Bu? Jumlahkan dulu. Nanti baru kita tanya, baru kita suruh mempertanggungjawabkan itu semua. Kalau tidak bisa, ya gimana nanti? Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.